Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai deret Taylor. Nah, di sini definisi 1.1 merupakan definisi dari deret Taylor, yaitu misalkan kita punya fungsi f, kemudian fungsi f ini memiliki turunan di semua order pada suatu interval yang memuat a. Maka deret Taylor yang dihasilkan oleh fungsi f tersebut di sekitar x sama dengan a adalah seperti ini, yaitu sigma f turunan ke k pada a dibagi dengan k faktorial dikalikan dengan x min a pangkat k dengan k-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian ketika notasi sigma ini kita uraikan, kita akan punya bentuk seperti yang di ruas kanan ini. Itu misalnya saya ambil contoh kasus k-nya sama dengan 0, maka saya akan punya f a dibagi k faktorial dikalikan x min a pangkat 0, sehingga akan menghasilkan ini ketika k-nya sama dengan 0. Kemudian ketika k-nya sama dengan 1, maka saya akan punya f aksen a dibagi k faktorial dikalikan x min a pangkat 1. Ini adalah untuk k sama dengan 1 dan seterusnya, seperti itu. Kemudian kita punya juga yang disebut sebagai deret Maclaurin. Deret Maclaurin ini adalah deret Taylor yang dihasilkan oleh f ketika a-nya di sini diganti dengan 0, seperti ini. Maka bisa juga kita sebut bahwa deret Maclaurin itu adalah deret Taylor di sekitar x sama dengan 0, yaitu bentuknya seperti persamaan 1.2 dengan 1.2 ini adalah berasal dari persamaan 1.1 dengan menggantikan a-nya itu dengan 0, gitu. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke contoh 1.2. Di sini kita punya suatu fungsi fx-nya itu 1 per x, kemudian a-nya sama dengan 2. Kemudian kita diminta untuk menentukan deret Taylor, kemudian disuruh menentukan daerah kekonvergenan deret tersebut, serta lebih lanjut lagi disuruh menentukan berapa jumlahnya, seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama kita tentukan deret Taylor-nya. Nah, kita tahu bahwa fungsinya itu adalah fx sama dengan 1 per x. Kemudian di a-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 2. Berarti nanti kita akan punya f2 gitu ya. Ini sama dengan setengah. Kemudian kita akan punya f aksen x seperti ini. Dari sini fx ini adalah x pangkat min 1, seperti ini. Berarti f aksen x itu adalah min x pangkat min 2. Atau dengan bentuk lain bisa kita tuliskan menjadi min 1 per x kuadrat, sehingga nanti kita akan punya f aksen 2 itu sama dengan min 1/4. Kemudian f double aksen x kita akan punya min, kena min jadi plus gitu ya, x pangkat min 3 sama saja dengan 1 per x pangkat 3, sehingga kita akan punya f double aksen 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3, tidak lain 1/8.
Kemudian kalau kita lanjutkan lagi sampai turunan ketiganya, kita akan punya min 3x. Oh, sorry, di sini ada sedikit kesalahan ya. Ini kalau kita turunkan plus, oke, tapi di sini ada 2. Gini, saya benahin dulu. Di sini itu adalah positif. Positif 2 ini ya. Kemudian di sini 2. Oke. Sorry. Nah, kayak gini. Kemudian ini berarti kalau mau kita benahin, kita sesuaikan, berarti jadi min 6 x pangkat min 4. Ini sama saja dengan min 6 dibagi x pangkat 4. Kemudian di A sama dengan 2, kita akan punya F triple aksen 2 itu sama saja dengan min 6 dibagi dengan 16, 2 pangkat 4 gitu ya. Oke, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ketika ini kita lanjutkan terus, nanti kita akan punya deret Taylors. Tadi deret Taylors itu rumusannya adalah seperti ini. Seperti persamaan 1.1 ini. Yaitu apa? Kita tuliskan di sini. Sigma K-nya sama dengan 0 sampai tak hingga di sini FK ini ya. Pada A-nya di sini 2, langsung saja kita ganti di sini. Ini A-nya 2 kayak gini dibagi dengan K faktorial dikalikan X min A-nya 2, ini pangkat K kayak gini. Nah, ini kalau kita uraikan, K-nya kita mulai dari 0, kita akan punya F0 ditambah dengan F aksen 0 dikalikan X min 2, kok 0? Ini F2, sorry. Ini F2. Oke. F2 kayak gini. Oke, seperti ini. Kemudian ditambah F double aksen 2 dikalikan X min 2 kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah dengan F triple aksen 2 dibagi dengan 3 faktorial dikalikan X min 2 pangkat 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, tadi kita punya F2-nya sama dengan setengah, berarti kita substitusikan ke sini. Setengah ditambah F aksen 2-nya min ya, berarti di situ jadi min di sininya. Berarti jadi min 1/4 dikalikan X min 2 ditambah ini 2/8. Kemudian ini dibagi dengan 2 faktorial lagi. Berarti sama saja bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi X min 2 kuadrat ditambah F triple aksennya, F triple aksennya di situ sebentar. F triple aksennya adalah min 6/16. Sebentar. Ya, ini min 6/16 1/3 faktorial X min 2 pangkat 3 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan menjadi setengah min 1/4 dikalikan X min 2. Ini kita sederhanakan, bisa kita sederhanakan, jadi kita punya 1/8 X min 2 kuadrat itu ya. Kemudian ini kita sederhanakan juga jadi min X min 2 pangkat 3 dibagi 16 dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi jadi setengah min 4 ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 X min 2 ditambah 1/2 pangkat 3 X min 2 kuadrat min
X min 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 4 dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi ini sigma. Tadi kita mulai K-nya dari 0 sampai tak hingga, kemudian di sini setengah. Kemudian ini 1/2 pangkat 2 dikalikan X min 2. Ini juga polanya seperti ini, mengandung X min 2 dan seterusnya gitu. Berarti di sini nanti pasti akan ada unsur X min 2. Pangkat apa ini? Oh, di sini nggak ada. Kalau K-nya dimulai dari 0, oh bisa kita tuliskan dari pangkatnya pangkat K, itu sesuai kan ya. Kemudian kalau di sini kita perhatikan ini dibagi dengan 2, tapi 2-nya di suku pertama 2 saja, suku keduanya 2 pangkat 2. Berarti kalau ini kita mulai dari 0, berarti sama saja dengan 2 pangkat K plus 1 gitu kan ya. Ini K plus 1 kayak itu. Kemudian kalau kita perhatikan tandanya di sini plus min. Oh, berarti ganti tanda ini. Pasti kita tambah min 1 kayak ini. Tapi kan ini suku pertamanya plus. Oh, ini boleh juga saya notasikan min 1 pangkat K kayak gini. Oke, seperti itu. Ini adalah deret Taylor yang dihasilkan oleh fungsi fx sama dengan 1/x, seperti itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lanjutannya. Tentukan daerah kekonvergenan deret tersebut. Coba kita perhatikan, deretnya itu adalah seperti ini. Kira-kira ini deret apa? Kalau kita perhatikan, ini setengah dikurangi setengah 1/2 pangkat 2 kalikan X pangkat min 2 dan seterusnya. Oh, ini ternyata deret geometri. Dengan rasionya berapa? Rasionya itu adalah berapa ini? Setengah dikalikan X min 2, negatif tapi ya itu. Oke, coba kita perhatikan ke sini, kita bawa ke sini ya. Di situ tempatnya nggak muat. Kalau kita perhatikan di sini, kita punya deretnya itu adalah setengah. Saya tulis dulu ya. Deret Taylor dari fx sama dengan 1/x adalah tadi setengah dikurangi 1/2 pangkat 2 X min 2 ditambah 1/2 pangkat 3 X min 2 kuadrat dikurangi 1/2 pangkat 4 X min 2 pangkat 3 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan deret tersebut merupakan deret geometri. Kenapa? Kalau kita perhatikan polanya seperti ini. Nah, deret geometri ini suku pertamanya siapa? Suku pertamanya A. Ini suku pertamanya setengah. Kemudian rasionya berapa? Rasionya itu adalah perbandingan antara suku UN plus 1 dibagi UN gitu. Sehingga kita peroleh rasionya itu adalah 1/2 X min 2 kayak ini. Nah, agar deret geometri ini konvergen, maka nilai mutlak rasionya itu yaitu min setengah X min 2 ini harus kurang dari 1, seperti ini. Nah, berarti artinya apa kalau nilai mutlak ini harus kurang dari 1? Ya, berarti harus kita uraikan ini bentuknya jadi seperti apa, gitu kan? Berarti kita punya deretnya di sini adalah
Sehingga dari nilai mutlak R ini kita peroleh atau kita uraikan, kita akan dapat bentuk pertidaksamaan seperti ini. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, kita akan punya ini. Di sini 2 ya. Nah, sehingga kita akan punya bentuk yang lebih sederhana lagi, min 2 kurang dari min X plus 2 kurang dari 2 kayak gini. Kemudian semua ruas kita kurangi 2, kita akan dapat min 4 kurang dari min X kurang dari 0. Nah, kemudian ini sama saja dengan 0 kurang dari X kurang dari 4, seperti itu. Nah, inilah daerah kekonvergenan dari Dirac-Taylors yang dibentuk oleh fx sama dengan 1/x, kayak gitu. Ini disebut sebagai daerah kekonvergenan. Kemudian berapa jumlahnya? Jumlahnya itu adalah dia sama saja dengan kekonvergenan daerah geometri ini. Konvergen kemana ini? Ini konvergen ke A, suku pertamanya dia setengah, langsung saja dibagi dengan 1 min R. R-nya di situ adalah nggak cukup ya tempatnya, min setengah dikalikan dengan X min 2, kayak gini. Kalau disederhanakan sama saja di sini jadi berapa itu? 1, di sini jadi 2, kemudian ini min kena min jadi plus gitu ya. Ya, ini plus X kemudian min 2 sama dengan 1/x ini. Nah, artinya apa? Artinya karena dia konvergen ke 1/x, berarti jumlah dari deret ini adalah 1/x kayak gini. Nah, kalau kita perhatikan 1/x ini sendiri sama dengan siapa? Sama dengan f x fungsi asalnya tadi, yaitu seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mengatakan untuk Dirac-Taylors yang dihasilkan oleh fungsi fx sama dengan 1/x ini, dia adalah deret yang konvergen menuju ke 1/x atau jumlahnya sama dengan 1/x ketika dengan daerah kekonvergennya di antara 0 sampai 4 gitu ya. X-nya berada di antara 0 sampai 4. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai polinom Taylor. Apa itu polinom Taylor? Polinom Taylor seperti yang ada di sini, yaitu definisi 1/3. Ketika kita punya suatu fungsi f yang memiliki turunan sampai orde ke n pada suatu interval yang memuat a, maka kita bisa memperoleh polinom Taylor orde ke n yang dihasilkan oleh f di x sama dengan a adalah suatu polinomial orde n yang dinotasikan menjadi seperti ini, Pnx. Ini artinya adalah polinomial orde n. Kemudian Pnx ini sama dengan seperti ini ya, fa ditambah f aksen a, x min a, dan seterusnya sampai turunan sampai ke orde n, yaitu fna dibagi n faktorial x min a faktorial. Nah, ini bedakan. Ini sebenarnya suku-suku ini adalah bagian dari Dirac-Taylor yang tadi. Tapi kita harus perhatikan bahwa kalau polinomial Taylor itu adalah cukup penjumlahannya berhenti sampai orde ke n. Namun ketika Dirac-Taylor yang tadi berarti dia merupakan deret tak hingga, seperti itu ya yang harus diperhatikan.
Oke, langsung saja kita aplikasikan ke contoh 1.4. Di sini kita memiliki suatu fungsi f(x) itu sama dengan e pangkat x. Pertanyaannya, di sini kita disuruh menentukan deret Taylor dan polinomial Taylor yang dihasilkan oleh f(x) tersebut di x sama dengan 0. Seperti itu. Nah, karena ini di x sama dengan 0, berarti deret Taylor ini bisa kita sebut juga sebagai deret Maclaurin, seperti itu. Oke, mari kita kerjakan contoh ini. Ini sepertinya nanti tempatnya nggak cukup. Ini saya hapus saja. Nah, berarti dari sini kita mulai dari yang diketahui, kita punya fx-nya itu sama dengan e pangkat x. Kemudian di sini di sekitar x sama dengan 0, berarti di sini nanti kita akan punya f0 itu sama dengan e pangkat 0, yaitu 1. Kemudian kita punya turunan keduanya dari turunan pertamanya f aksen x dari fx ini yaitu e pangkat x, maka kita akan punya f aksen 0 itu sama dengan e pangkat 0 juga, yaitu 1. Kemudian turunan keduanya itu juga e pangkat x, maka kita akan punya f double aksen x di x sama dengan 0 itu sama dengan e pangkat 0 sama dengan 1, dan seterusnya itu ya, sampai turunan ke n pun ini tetap e pangkat x, seperti itu. Ini berarti nanti kita akan punya bentuk kayak gini. Nah, kemudian kita disuruh menentukan deret Taylors-nya pertama. Berarti kita tuliskan deret Taylor-nya. Deret Taylors-nya itu berarti kita punya apa tadi deret Taylor? Kita tulis dulu formulanya, yaitu sigma fk. Kalau ini deret Taylor ya, karena di x sama dengan 0, sama saja nanti dia disebut sebagai deret Maclaurin. Kenapa? Karena x-nya sama dengan 0, kayak gini. Berarti ini 0 dibagi dengan k faktorial dikalikan x pangkat k, k-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Sehingga ini kalau kita uraikan, kita punya f0 ditambah dengan f aksen 0 dikalikan x pangkat 1 ditambah f double aksen 0 dikalikan x kuadrat dibagi dengan 2 faktorial ditambah f triple aksen 0 x pangkat 3 dibagi 3 faktorial, dan seterusnya itu ya, sampai nanti f n 0 x pangkat n dibagi n faktorial, dan seterusnya itu. Nah, sebelumnya tadi sudah kita hitung bahwa f0 itu 1, kemudian f aksen 0 itu 1, berarti x di sini ditambah 1/2 faktorial x kuadrat, f triple aksennya juga 0 gitu ya, 1, berarti jadi 1/3 faktorial x pangkat 3, dan seterusnya itu berarti kita ini nanti juga polanya akan seperti ini, dan seterusnya itu. Nah, berarti ini adalah deret Taylor-nya. Kalau mau dinotasikan ke dalam bentuk notasi sigma, yaitu kalau k-nya dimulai dari 0 pangkat sampai tak hingga, itu berarti ini fungsinya kalau kita perhatikan ini polanya ada unsur x, kemudian ini tapi 1 gitu, berarti ini x pangkat 0 gitu ya, x pangkat k, x pangkat k itu, kemudian ini ada 1 x ditambah 1/2 faktorial, berarti di sini nanti akan ada pembagi bukan 2 ya, tapi di sini k gitu, k faktorial kayak gitu. Ini deret Taylors-nya. Kemudian kita disuruh juga menentukan polinom Taylor. Berarti kalau polinom Taylor, yaitu notasinya
polinom order n gitu ya. X sama dengan 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial X kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 seperti itu, dan seterusnya ditambah 1 per n faktorial X pangkat n seperti ini. Nah, ini polinom Taylor order n gitu. Nah, misalnya ditanya, disuruh menentukan polinom Taylor order 3. Kalau ini tadi order n gitu. Nah, sekarang di sini kita akan menentukan polinom Taylor order 3. Berarti kita punya P3X itu sama saja dengan 1 plus X ditambah 1 per 2 faktorial X kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Seperti itu.